Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, Tanbuk A42121188, kelas C 2021. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan kiat-kiat kampanye anti korupsi yang ada di 5 poin tersebut. 1. Penting terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Namun kesamaan persepsi ini tidak akan muncul begitu. Agar dapat menolak dan tidak terlibat dalam korupsi, seorang harus memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junko Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan memahami apa dan bagaimana korupsi serta jenis-jenis korupsi, seorang bisa dengan mudah menghindari jangan sampai korupsi terjadi karena yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu berlatih untuk berintegritas. Seorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan persatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jika seorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya akan tercermin dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur, walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Dan yang ketiga yaitu melaporkan tindak pidana korupsi. Pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga kakap. Maka dari itu, peran masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi sangat penting. Masyarakat yang anti korupsi tidak akan diam saja jika melihat korupsi di depan mata. Namun ada keengganan masyarakat untuk melapor. Salah satu alasannya karena khawatir keselamatannya terancam. Kekhawatiran itu seharusnya dapat ditepis karena KPK akan melindungi identitas pelapor. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaiki sistem. Perbaikan sistem dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara. Masyarakat yang memiliki kedudukan di pemerintahan atau perusahaan bisa melakukan perbaikan sistem secara langsung. Mereka bisa mengidentifikasi celah-celah korupsi, misalnya pada pengadaan barang dan jasa atau rekrutmen serta promosi pegawai, dan menutupnya dengan kekuasaan yang memiliki. Dan yang kelima, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut ke sekitarnya, mulai dari keluarga, teman, kampus, atau rekan kerja. Seorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan sudah seharusnya memiliki pola kampanye anti korupsi. Tidak selalu harus dengan sosialisasi yang serius, bisa juga melalui aksi kreatif sebagai pemantik kesadaran anti korupsi seperti puisi, lagu, atau dongeng.